warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun kan? Baraya Nyemah pada sore ini menjelang maghrib menunggu berbuka. Abdi saya nyemah ke Kang Haji Dera. Nama lengkap beliau adalah Haji Dede Rahman, Sarjana Ekonomi. Kita menyebut beliau dengan panggilan akrab Kang Dera, singkatan dari Dede Rahman. Kang, Ya, sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Apa kesibukan menjelang menanti Ramadan ini Kang dengan keluarga? Seperti biasa, Iya. kontrol ke kolam, Iya. membantu kerjaan di rumah. Iya. Ya seperti aja Pak. Oh iya. Nah, tapi tetap ya ke kolam masih rutin terus dikontrol sendiri gitu kan? Iya. Alhamdulillah masih tetap. Iya. Baraya, pada sore ini sebelum kita memulai pengambilan gambar, saya jalan-jalan dengan Kang Dera. Ini lebih dari berapa? 20 kolam ya Kang ya? Iya. Ada 20 kolam di tempat Kang Dera dan tadi kita cerita sedikit bahwa ini mulai dari perjalanan panjang. Beliau ini alumnus dari Sarjana Ekonomi, lalu sempat kerja di perbankan selama 94 sampai 98 ya, 4 tahun dan akhirnya 98 ketika penugasan ke kampungnya tergeraklah untuk ke tambak. Iya. Apa itu yang motivasi awal kenapa ke tambak? Karena saya merasa potensi saya harus lebih dari yang di tempat kerja. Saya merasa tertantang. Saya harus lebih berpotensi dan lebih bermanfaat bagi lingkungan aja seperti itu. Iya, jadi selama ini tetap bekerja, sedang bekerja, tapi merasa waktu masih cukup ya dan Iya. potensi juga belum tereksplorasi lebih jauh. Iya, Gitu. betul. Akhirnya kemudian coba ke tambak. Sejak tahun 98 itu Iya, tambak. betul. Iya. Sejak 98 ya. 98 bertahap, terus sambil belajar ya akhirnya sampai ke titik seperti ini. Oh iya. Iya. Awalnya kalau sekarang 20 kolam dengan ukuran ini, awalnya berapa kolam dulu Kang? Awalnya dulu waktu belajar cuma 4 kolam Pak. 4 kolam Iya, pertama. 4 kolam, tapi dengan peralatan yang sangat sederhana. 4 kolam dengan peralatan sederhana. Komoditasnya apa saat itu? Komoditasnya waktu itu udah masuk. Kalau awal-awalnya kita main di bandeng. Oh, bandeng dulu. Ya, bandeng. Setelah belajar, ada peningkatan. Akhirnya pada tahun 2010 mulai ada pengenalan udang Paname. Udang Paname yang terkenal itu Iya. disebut udang gajah, udang Iya. pink putih gitu ya. Iya, udang Paname. Udang Paname. Nah, saya pertama yang memulai di Kecamatan Legon ini. Oh, di sini itu Iya. Kang Dera yang Iya, mulai yang pertama lah ya. yang pertama, Iya, yang udang pertama. tahun 2010. 2010, tapi dengan peralatan yang sederhana, artinya tidak sangat modern seperti sekarang lah ya. Iya. Kincir pun dulu bikin rangkai, Iya. dari diesel cepat ngerangkai. Gimana caranya membuat kincir tapi fungsinya sama seperti alat-alat yang sekarang. Iya, Tapi iya. alhamdulillah setelah terlewati setahun 2 tahun akhirnya berkembang dan dengan ini yang sangat baik lah ya. Iya, 2010 itu dari 4 yang semula mulai sudah berapa kolam ya kira? Dari 2010 saya persiapkan untuk udang itu 4 kolam. 4 kolam Ya, dulu awal. setelah 1 tahun hasil sangat baik, akhirnya saya tingkatan lagi jadi 4 kolam lagi. Tambah jadi 8. Ya 8. Nah, tahun-tahun berikutnya saya tambah lagi ya. Akhirnya terakhir tahun 2015 udah nyampe ke 20 kolam. 20 kolam dan semuanya Pename pada saat itu. Iya. Nah, Pename itu tentu semua usaha ada kejayaan. Itu ketika tahun berapa puncak-puncaknya dirasakan benar? Iya. Tahun 2010 awal juga kita sepertinya berbudidaya Paname itu sangat mudah lah ya. Iya. Karena mungkin daya dukung alam, daya dukung semua juga sangat mendukung baik lah ya. Iya. Terasa ya di antara 2010, 11, 12, 13, 14 itu sangat nyaman sekali lah ya. Iya. Nah, mulai terasa mulai ada sedikit berat gitu ya, di antara tahun
2019, 2019. ya 2019, 2020 yang puncak-puncaknya 2020 lah ya. Oh. Iya. Sehingga berdampak pada rekan-rekan sesama petambak seperti saya, banyak yang prihatin lah ya. Iya. Ya akhirnya banyak yang off atau istirahat dulu atau mungkin mengganti kolam itu dengan komoditas baru. Ya seperti itulah. Iya. Agar tujuannya nanti memulai dengan yang baru itu akan Iya. didapat hasil yang baik kembali gitu. Oke. Iya. Ini sebetulnya begini kan. Ya. Apakah memang karena kolamnya yang sudah jenuh atau memang karena iklim, maksudnya alam begitu, Iya. yang membuat kira-kira pengusaha tambak Pename ini mulai merasa tahun 2018, 2019 itu merasa tidak semanis dulu. Iya, betul. Kira-kira kenapa? Ya bisa dibedakan ya dalam artian dua lah, dua faktor lah ya Pak. Iya, dua faktor utama. Kita kan menanam udang itu dengan media air. Air itu kan berasal dari alam ya Pak, dari Iya. laut lah ya. Kita kan menanam Pename itu dari air asin, Iya. air laut ya, yang dimanfaatkan sama kita, gitu kan, diolah menjadi air yang layak untuk di Media ini. media itu. Yang Yang mungkin ya tahun 2010 sampai 2015-16 kan masih bagus lah ya Pak. Iya. Belum banyak pencemaran yang tinggi ya. Iya. Iya. Belum ada kandungan pencemaran yang berat gitu kan. Iya, iya. Nah, mungkin tambah tahun, Iya. ya akhirnya ya seperti kita rasakan lah ya, Iya. berdampak sekali gitu kan. Oke. Nah. Jadi industrialisasi di hulu, kemudian sampai mencemari laut, Bisa, dan itu ya. juga Berdampak berpengaruh itu, ya. Itu betul, berdampak. betul Pak, betul. Iya, oke. Jadi makanya saya kemudian mendengar kemarin itu saya sempat di di Kota Padang ya, Iya. ketemu dengan salah seorang pelaku, tapi dia Iya. bukan petambak. Iya. Saya tanya, mengapa kemudian mengambil Pename di pesisir barat? Dia bilang pesisir barat baru mulai dan industri tidak begitu banyak katanya di Betul, pesisir betul. barat. Iya, Tapi iya. persoalannya di sana memang masih tata ruang kan. Tata ruangnya masih belum mendukung karena dulu kan peruntukannya memang bukan untuk tambak ya, jadi belum kepikir. Tapi si pengepul atau apa namanya itu ketemu dengan saya menggambarkan bahwa kualitasnya Pename juga agak berbeda. Jadi masalahnya memang soal ini ya, soal pencemaran di air laut, lalu kemudian juga mungkin kejenuhan di kolam gitu ya, makanya harus beberapa saat istirahat. Nah, keberanian atau inovasi ya, melakukan adaptasi ketika Pename dalam kondisi seperti ini, lalu kemudian sekarang ikan apa yang ditanam itu? Nah, untuk mengisi waktu luang Iya. yang tujuannya untuk menyeterilkan lokasi lah ya Pak. Iya, iya. Nah, saya saat ini menanam nila salin. Nila Iya, salin. nila salin. Nila salin itu tujuannya untuk menetralisir kondisi yang sudah tidak jenuh di kolam lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan satu siklus atau dua siklus diselang dengan nila salin ini ya kondisi akan membaik. Pilihan nila salin. Kenapa yang dipilih nila salin? Apakah riset memang membuktikan bahwa nila salin mampu menetralisir atau memang karena faktor komoditas saja ekonomi? Banyak faktor yang mendukung saya akhirnya memutuskan untuk menanam nila salin. Nah, yang Bapak tadi pertama diungkapkan ya, emang nila salin itu ya bisa kulitnya atau hasil dari lendirnya itu bisa menetralisir bakteri lah di air lah ya. Nah, yang kedua emang mudah dibudidayakan ya, tinggal siapkan bibit, air, dan pakan lah ya. Secara ekonomi juga Iya. menguntungkan. Secara ekonomi sangat menguntungkan karena harganya emang sangat stabil lah ya. Beda dengan komoditas ikan yang lain dan bisa diproduksi massal dalam artian bisa apa namanya ya, kita bisa dalam jumlah banyak. Jumlah yang banyak gitu. Dalam satu kolam Iya. bisa berapa ton itu kolam ukuran ini? Ya, di tempat saya kan kolamnya 1.500 lah ya, rata-rata lah ya. Saya bisa cetak antara 4 sampai 5 ton per
per kolam. petak ya. Per petak itu. Iya, Jadi iya. per petak yang 1.500 Terus, iya. itu bisa sampai 4 sampai 5 ton. 4 sampai 5 ton Ya. hasil tangkapannya, hasil tangkapannya. budidayanya. Iya, betul. Oke, jadi pilihan atau namanya inovasi beradaptasi menyesuaikan dari pename dulu istirahat menjadi apa namanya ikan nila salim itu pertimbangannya karena 3 itu ya kan. Iya, iya, iya. Pertama karena memang menurut riset dia bisa menetralisir, Iya. kemudian mudah dibudidayakan dalam jumlah yang banyak dan secara ekonomis juga menguntungkan lah ya. Betul, Oke, ini. Nah, Baraya, ada pesan penting yang dari segmen pertama ini yang disampaikan oleh Kang Haji Dera. Yang pertama bahwa pengusaha itu tumbuh dia dari perjalanan panjang, jatuh bangun, tetapi karena kecintaannya kepada apa yang diusahakan, selalu saja ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu membutuhkan inovasi. Iya. Inovasi serta adaptasi kuncinya adalah belajar. Jadi belajar baik melalui riset, melalui literatur, juga riset di lapangan itu membuktikan kan seberapa Iya. besar sebetulnya pengaruh riset. Butuhkan misalnya laboratorium kecil itu untuk membantu para peternak. Bagaimana itu Iya. sumbangan itu? Kalau untuk budidaya udang itu laboratorium sangat penting ya Pak, sangat penting Iya. karena emang kalau udang itu kan harus diikutin Iya. perkembangannya dari hari ke hari ya. Kan ada pengukuran suhu, Iya. pengukuran pH, pengukuran DO, Iya. itu kelarutan oksigen yang ada di air. Iya. Ya itu nanti jadi catatan yang merangkai merangkai dari perkembangan perjalanan udang itu. Iya. Ya artinya sangat sangat penting sekali lah ya. Iya. Makanya untuk perusahaan besar atau skala yang besar, petambak Paname, mereka sudah dilengkapi dengan lab itu lah. Ya sangat Iya. sudah lengkap lah ya, dan sudah sangat dibutuhkan lah ya, dan mereka punya gitu kan. Nah untuk petambak-petambak yang kecil ya bisa di lab dengan mengikuti perusahaan-perusahaan atau join dengan perusahaan yang mendukungnya gitu. Tetap ada lab seperti itu. Iya. Kang Dera ini tidak sendiri ya. Iya. Di sini mungkin lebih dari berapa? 150-an kan? Ya, ada 150 petambak di lingkungan kami ini ya. Kecamatan Legon, meliputi Mayangan, Iya. Tegalurung, Iya. Anggaranu. Terus kalau kita diperluas lagi sampai ke Beranak itu sangat banyak sekali lah. Jadi mungkin dari ujung kalau di Subang saja, Wisata lah ya. dari mulai Sewo sebelah sananya itu Patiman terus sampai ke sebelah sana perbatasan dengan kecamatan dengan kabupaten lain, Iya. mungkin sampai 300-an ya. Ada ya Pak, yang terdiri dari yang besar, sedang dan yang kecil. Seperti Iya. itulah ya skalanya. Tapi khusus yang perusahaan dengan skala besar gitu, Iya. PT yang besar dan itu investasi gitu, Iya. ada di sini. Ada lah, ada 1, 2 lah, 1, 2, 3 ada. Makanya untuk saat ini mereka yang masih bertahan, walaupun tidak semua kolam diproduksi. Dan Iya. artinya mereka Iya. pun sama lah, artinya melihat kondisi seperti ini, mereka pun tidak memproduksi dengan semua kolam yang tersedia lah ya. Oke. Paling satu perusahaan itu bisa 30% dari kapasitas kolam yang ada. Oke. Ya sambil menunggu mungkin perkembangan ke depan baik atau tidaknya kondisi air ini Oke. untuk budidaya panang. Oke. Jadi lebih dari 150 gabungan seluruhnya mungkin sampai 300-an Ada, ya, Pak. dengan 300-an di Subang. Petambak bagaimana kontribusinya kepada pemerintah daerah gitu ya. Kalau dari listrik saja saya sempat mendengar rata-rata petambak dari mulai 30 juta sampai 100 Iya. juta lah ya per Ada, bulannya. ada, ya. Dengan jumlah yang 300 Iya, iya. kebayang lah kali-kalinya untuk PLN. Nah untuk pemerintah daerah juga tentu sumbangannya banyak juga. Banyak, betul. Nah dalam kondisi seperti ini, apa kira-kira yang diharapkan dari petambak? Ya paling tidak ke dinas instansi terkait sampai pemerintah pusat dengan kondisi penambak Paname seperti ini. Iya. Untuk secara pribadi petambak dan saya sendiri ya, kondisi seperti ini sepertinya
apa istilahnya, see and white aja ya. Perhatikan Iya. kapan kita harus mulai, kapan harus kita apa istilahnya kembali ini lagi, bangun lagi ya. Karena kita kan kekuatannya petani kecil ya, dalam artian kemampuan sendiri lah ya Pak. Iya, iya. Ya untuk kedepannya andil dari pemerintah atau dinas yang terkait ya harus ini ya ada apa namanya, ada perhatian lebih lah ya Pak, perhatian lebih atau ada apa namanya, ada masukan-masukan dalam artian hasil-hasil dari apa namanya, Forumnya sendiri ada tuh Kak, forum petambak itu. forum ada. Forum ada, Iya. kemudian forum nanti kan misalnya bisa ngobrol dengan dinas gitu kan. Iya betul. Dan sering katanya dinas gitu ya. Iya iya. Tapi ya mungkin yang konkretnya itu ya Iya. nanti kita diskusikan. Iya. Tapi intinya saya kagumnya begini kan. Dari kalimat terakhir bahwa kami petambak itu wait and see saja gitu Iya. ya. Ya, kita tunggu, kita perhatikan Iya. apakah kemudian air atau alam, lalu kemudian kita semua siap untuk kembali untuk Betul. berbudidaya Betul. pename. Itu kan luar biasa. Jadi karena selama ini kan pelaku mengatakan bahwa ya kami harus didukung penuh oleh pemerintah, tapi pemerintah pun menurut saya juga punya keterbatasan ya Betul, kan. sangat. Bahkan saya duga-duga ini, mohon maaf nih Iya. teman-teman di instansi pemerintahan, jangan-jangan ya kepakaran, keahlian karena sudah 23 tahun dibangun, ya para petambak lebih ahli sebetulnya ya dibandingkan dengan lebih paham kondisi, paham ya, di kondisi kolamnya apa- masing-masing lah. apa yang harus dilakukan. Iya, harus dilakukan betul. Oke. Ya paling tidak dari pemerintah saya pikir ya soal perhatian, lalu kemudian infrastruktur jalan yang Iya, harus betul. juga itu mendukung gitu ya. Oke, saya pikir. Nah kan ini di segmen terakhir ada kebiasaan kita bertanya soal apa harapan Akang kepada kaum muda, terutama anak-anak muda yang milenial begitu. Iya, iya. Kira-kira ke depan itu mereka apa yang harus dilakukan dengan cermin pengalaman kita ini? Oh iya, iya. Silakan. Ya umumnya untuk anak muda harus apa namanya ya, jangan apa ya, harus semangat lah ya Pak. Iya. Jangan mudah menyerah. Iya. Harus semangat. Walaupun itu di bidang apa saja lah ya, bidang A, B, C silahkan. Iya. Tapi dengan sungguh-sungguh dan semangat geluti bidang itu, mudah-mudahan menjadi apa namanya, menjadi kedepannya menjadi Jalan bagi jalan dia, ya? bagi dia untuk kehidupan dia. Oke. Ya itu yang saya rasakan sampai sekarang ini. Iya, kata kuncinya memang kerja keras kan ya, kerja Iya. keras, fokus, Betul. cintai apa yang Betul. mereka senangi Betul. gitu ya. Ini juga pesan bagi kru nih Iya, yang betul. masih muda-muda, terutama itu tuh yang bungsu si kru bungsu. Iya, Jadi iya. tekun, fokus di bidangnya, lakukan saja apa yang sesuai dengan kesukaan kita. Betul. Kan Ya, di bidang apapun tentu kita punya mentor, betul. mentor terbaik dari sisi manajemen, dari sisi kehidupan gitu kan, kemudian dari sisi apapun. Akan membayangkan siapa sebenarnya mentor terbaik dalam kehidupan Akang? Ya, saya tidak menutup dalam artian Iya. semua masukan-masukan yang berhubungan dengan Iya, iya. dengan untuk kebaikan di Hmm. di dunia perundangan. Iya. Saya sangat open sekali. Jadi menerima masukan baik-baik, saya saring dan akan saya jadikan apa namanya intisari untuk ambil keputusan di Iya. kolam seperti ini. Karena kan kalau mentor di sini kan dalam artian kalau mengambil sosok tidak ada lah. Tidak ada ya, karena langsung dari lapangan. Dari lapangan tidak ada sosok yang bikin siapa itu mentor saya, tidak ada ya. Ya, Iya. yang mentornya ya diri kita masing-masing lah ya, Iya, yang paham iya. sekali dengan kondisi Oke. di tempat ini gitu. Oke. Dan petani-petani yang tempatnya masing-masing lah ya, Iya. seperti itu lah ya. Yang jelas membuka mindset, menerima masukan, Oke. mau bekerja keras dan mau terus berinovasi. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya saya berharap ini akan namanya pulih kembali lah. Oke, ini keren ini. Jadi Nyemah, Baraya Nyemah dan sahabat muda, tepat yang kita semahi Kang Dera, Haji Dede Rahman ini ketika ditanya soal siapa mentor, beliau mengatakan bahwa mentornya itu kalau orang Minang mengatakan alam takambang. Jadi alam takambang lah yang menjadi guru, pengalaman hidup,
uji coba, kemudian praktek dalam kehidupan itu yang membuat Kang Dede kemudian berpikir bahwa guru terbaik adalah pengalaman gitu kan ya. Pengalaman dan terus ini baru di segmen ini kita ketemu bahwa yang bisa kemudian sampai kita kepada apa yang disampaikan di Ranah Minang sana, bahwa guru terbaik adalah alam takambang, dengan menyebut istilah alam takambang jadi guru kan. Iya, betul. Oke, ini pertemuan yang luar biasa. Sekarang matahari sudah mulai agak redup, sebentar lagi kita akan memasuki maghrib. Terima kasih Akang. Sama-sama. Ini Teja ya, namanya Teja sudah mulai terlihat. Hatur nuhun. Banyak sekali, paling tidak ada 3 hal ya yang bisa kita simpulkan dari pertemuan dengan Kang Haji Dede Rahman, Sarjana Ekonomi. Beliau itu sebetulnya kawan dekat saya. Beliau satu angkatan di SMP Negeri Pemanukan. Iya. Kami berpisah saat SMA ya kan? Iya betul. Jadi Akang SMA-nya di Pamanukan. tetap Pemanukan. Saya cuma 1 tahun. Betul. 2 tahun kan? Oh iya. Saya sebagai sekretaris OSIS kan? OSIS, iya, betul. Kemudian kalau Akang di IPA, Iya. yang pandai-pandai IPA. Iya, Kalau saya iya. sosial kan? Iya. Jadi saya tidak suka ke eksakta begitu. Iya. Oke, ada 3 ya. Yang pertama bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman hidup, dan ini kemudian membuat Kang Dede itu terus untuk melakukan apa yang terbaik dari hasil cermin dari pengalaman itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pekerjaan. Jadi geluti pekerjaan karena kecintaannya, lalu kemudian kita bekerja keras di pekerjaan itu. Dan yang ketiga tentu saja adaptasi. Jadi ketika di perjalanan kita kemudian menemukan seolah-olah itu jalan buntu, kita jangan berhenti, tetapi kemudian kita mencoba untuk ke kiri atau ke kanan sedikit, tapi kemudian tujuannya jelas. Saya pikir 3 hal itu dari pertemuan sore ini. Hatur nuhun Kang, sudah Misalnya Pak. beliau ini didadak sekali, direpotkan, didadak lewat pesan WA saja, WhatsApp, dan alhamdulillah bisa langsung bertemu. Terima kasih, nuhun. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.